Viral, nasib Anies pasca pemilu Pilpres 2024. Partai Nasdem memprioritaskan Anies maju di Pilgub DKI Jakarta, sementara PKS menolak. Lantas apa sikap Anies Baswedan? Usai pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2024, kini partai politik dan elit politik sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur pada tahun 2024. Salah satu tokoh prioritas yang diisukan maju pada Pilgub DKI Jakarta adalah Anies Baswedan. Namun rupanya dua partai koalisinya di Pilpres 2024, Nasdem dan PKS, berbeda pendapat. Partai Nasdem memprioritaskan Anies untuk maju lagi pada Pilgub DKI Jakarta. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan bahwa Anies Baswedan merupakan tokoh yang menjadi prioritas utama bagi Partai Nasdem untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Willy mengatakan, selain Anies, ada Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino yang berpeluang diusung sebagai Cagup DKI Jakarta. Ya, prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua, ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino. Habis itu yang lain-lain kita lihat nanti, kata Willy di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024 sebagaimana dikutip dari kompas.com. Willy mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menawarkan Anies untuk kembali maju sebagai Cagup DKI melalui partai tersebut. Namun hingga kini Partai Nasdem masih menunggu jawaban Anies yang menurutnya masih butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Willy mengatakan Nasdem pun tidak masalah apabila Anies menolak tawaran untuk menjadi Cagup DKI Jakarta. Jadi apapun keputusan Mas Anies kita support, karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun nasional. Kita tunggulah bagaimana sikap Mas Anies sendiri, kata Willy. Nasdem juga sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk mencalonkan Anies. Menurut Willy, kerjasama politik di antara Nasdem, PKS dan PKB dapat menjadi modal kuat untuk memenangkan Anies pada Pilkada tahun 2024. Sebagai sebuah hal yang sifatnya brainstorming sudah, tapi di level teknis belum, karena memang sikap Nasdem sendiri menunggu apa yang menjadi keputusan politik dari Mas Anies, ujar Willy. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan pendukung setia Anies saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017-2022 rupanya enggan mengusung Anies kembali. Bahkan PKS pada Pilgub DKI Jakarta akan mengangkat kadernya sendiri. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebutkan ada 3 kader PKS yang dipersiapkan untuk diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2024. 3 kader tersebut yaitu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Nanti di Jakarta kita usahakan dari internal PKS adalah nanti bisa ada beberapa nama. Ada Sohibul Iman, ada Pak Syaihu,
ada Pak Mardani bisa, kata Abu di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024 sebagaimana dikutip dari kompas.com. Abu juga tidak memungkiri bahwa PKS masih membuka peluang mengusung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan untuk kembali maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, PKS tetap memprioritaskan kadernya sendiri karena Anies sudah dipandang sebagai tokoh di tingkat nasional. Kami dari PKS mengatakan, Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi, kata Abu. Ia mengatakan PKS juga siap membuka kerjasama politik dengan partai-partai lain guna mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Abu mengingatkan bahwa PKS punya modal dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Oleh sebab itu, PKS tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang sudah punya calon tersendiri untuk diusung. Misalkan Golkar sudah mencalonkan si A, PDI mencalonkan si B. Ya, paling tidak kita dengan koalisi Nasdem dan PKB sudah cukup. Kita lihat aja nanti, kata Abu. Sementara respon Anies Baswedan sendiri terkait isu maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta. Mantan calon presiden nomor urut 1 itu ingin beristirahat sejenak sekarang. Nanti kita lihat, sekarang kita rehat dulu, ujar Anies saat ditanya tanggapan perihal dirinya yang diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu, mengutip detik.com, Anies akan mengabarkan rencana ke depannya soal Pilkada DKI Jakarta. Dia ingin rehat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pekan lalu. Anies menjelaskan dirinya ingin membereskan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada. Setelah selesai, Anies mengatakan akan menyiapkan tahapan selanjutnya. Rehat itu artinya begini, kemarin putusan MK hari Senin. Sesudah itu kita tutup buku membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada klosur. Setelah klosur baru nanti kita siapkan tahap berikutnya, ungkap Anies. Usai Pilpres, Anies memastikan tetap akan bekerja untuk demokrasi Indonesia. Ide kesetaraan dan perubahan tetap akan dipegangnya. Terus, pasti, kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati. Namanya pemilu, Pilpres. Tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan, kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai. Jalan terus, proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan. Tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, dan perubahan itu akan kita pegang terus, jelas Anies.